Halo Sobat Nobar, selamat datang kembali di channel Cinema KW. Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga bahagia selalu ya. Terkadang orang yang berkorban untuk orang lain tidak dianggap terlalu berharga di mata yang salah. Seperti pada film kali ini yang berjudul Ransom, menceritakan seorang diplomat muda yang ditugaskan mengantar uang tebusan untuk menyelamatkan sandera di suatu negara yang sedang terjadi perang saudara saat itu di Timur Tengah. Tanpa lama-lama, langsung kita mulai saja ceritanya. Check it out. Di scene awal memperlihatkan dua orang, yang satu merupakan seorang diplomat sekaligus sekretaris kedutaan luar negeri Korsel di Lebanon, biasa dipanggil Sekretaris O. Tak ada hujan, tak ada badai, tiba-tiba di perjalanan ia diberhentikan dan diculik oleh kelompok bersenjata di sana. Entah apa penyebabnya. Setelah itu, berita mulai menyebar luas, tetapi dari kedua belah pihak masih belum juga ada kejelasan terkait peristiwa tersebut. Berpindah ke diplomat muda bernama Lee Min Jun. Dia sedang berusaha melakukan protes karena telah dijanjikan tugas di London, akan tetapi dibatalkan. Dia iri karena juniornya yang mendapatkan peran penting di London. FYI, Lee Min Jun ini seorang diplomat yang stagnan dan bermimpi untuk bertugas di Amerika atau Eropa. Sesaat Lee Min Jun akan pulang kantor, dia mendapatkan sebuah telepon yang aneh. Bukannya mendengar suara orang, tetapi justru suara ketukan. Ternyata itu adalah pesan dari Sekretaris O yang diculik. Info itu pun diberikan kepada Menteri Luar Negeri. Mereka kebingungan karena jika bertindak secara resmi akan sulit mendapatkan izin dengan keadaan pemerintah yang sedang pemilu. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menyewa jasa seorang agen CIA untuk memastikan Sekretaris O masih hidup atau tidak. 나 뉴욕 보내줘요. 아니면 LA든지. Lee Min Jun pun menemui agen CIA tersebut. Dia bernama Richard Carter. Sayang sekali permintaannya ditolak karena tidak ada perintah resmi, kecuali dibayar karena permintaan pribadi. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri berusaha membujuk Presiden untuk menyetujui sarannya menggunakan jasa seorang pengusaha seniman Swiss. Namun, dia diperintah untuk memastikan keaslian berita yang didapat dulu, sehingga diutuslah Lee Min Jun untuk pergi ke Swiss. Looking for Mr. O. He really is alive. Syukurlah Sekretaris O masih hidup. Ternyata kelompok bersenjata sebelumnya salah menangkap orang. Untuk menyelamatkannya, mereka meminta uang tebusan $5 juta. Please send me a photo of holding this. Akhirnya mereka mendapatkan izin operasi. Namun tiba-tiba kepala direktur KCIA datang karena berita yang didapatkannya. Meskipun dia seakan menggonggong seperti anjing yang menakuti kucing, tetapi dengan keberanian Lee Min Jun, operasi ini tetap ditangani oleh diplomat Menteri Luar Negeri. 해병대 김포 이사단. Setelah itu, Lee Min Jun memulai operasinya. Dia harus mengantarkan paketnya Saito ke klien sebelum diarahkan ke tempat Sekretaris O. Karena dia hanya seorang diplomat kantoran, dia tak pandai melakukan penyamaran sehingga mudah diketahui oleh polisi keamanan di bandara Lebanon. Setelah menyelesaikan transaksi lukisan, Lee Min Jun langsung berlari mencari mobil yang harus ditumpanginya. Sayang sekali, karena dikejar dan ditembaki oleh polisi bandara,
membuatnya terpaksa naik mobil yang berbeda agar selamat. 빨리 고! 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 뭐야, 한국 사람? 한국 사람? Untungnya Lee Min Jun selamat dari kejaran polisi. Ternyata dia menumpang pada taksi milik orang Korea juga bernama Kim Pan-soo. Lee Min Jun memintanya untuk mengantar sampai tujuan, akan tetapi Kim Pan-soo awalnya menolak karena tidak percaya cerita karangan Min Jun. Akan tetapi dengan bayaran yang cukup besar, dia pun menerimanya dengan baik. 감사합니다. 거기서 카림이라는 사람을 찾으면 돼. Meskipun mereka terlihat percaya, namun di sini apapun bisa terjadi. Hanya uanglah yang bisa berbicara. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke lokasi penjemputan. Akan tetapi saat tiba di suatu pos, sesuatu pun terjadi. Untungnya mereka selamat. Setibanya di lokasi, mereka langsung masuk ke sebuah kafe untuk melakukan negosiasi. Karena Min Jun takut, dia membujuk Pan-soo untuk menemaninya sampai selesai. Ya, meskipun hal ini terkesan saling membohongi. Lalu mereka pun berangkat ke tempat sekretaris Oh disimpan. Tak terduga, ternyata ada kelompok lain yang menculik sekretaris Oh. Ternyata operasi ini tak berjalan semulus yang dikira. Mereka pun pergi ke tempat lain untuk beristirahat dan menunggu kabar tentang sekretaris Oh. Saat Min Jun tertidur lelap, ternyata Pan-soo mencuri uang tebusannya dan membawanya kabur. Untung saja karena ada polisi yang menyergap, membuat Min Jun terbangun untuk kabur dan menyadari ternyata Pan-soo masih di sana. Lalu terjadilah adegan kejar-kejaran di tengah gurun. Seakan ujian semakin brutal, Min Jun gagal menangkap Pan-soo karena mobilnya mogok dan bahkan dia hampir mati di tangan polisi. Sementara itu, Pan-soo yang pergi ke tempat kekasihnya bernama Layla dimarahi habis-habisan karena mencuri uang yang sangat penting, dan dia disuruh untuk mengembalikannya kepada Min Jun. Saat kembali ke tempat sebelumnya, Pan-soo kaget karena mobil Min Jun sudah hangus terbakar. Terus mencari, ternyata Min Jun berjalan luntang-lantung tak tahu arah seperti orang gila. Melihat Pan-soo yang datang, Min Jun sangat marah. Untungnya dia masih selamat dan mereka pun pergi ke tempat Layla untuk sementara. أقرب سنترال وهي منطقة الإناش. 어젯밤에 폭격으로 전신주가 무너져가지고 국제전화가 Rencana baru dibuat. Lee Min Jun dan Kim Pan-soo memutuskan pergi ke markas milik Karim untuk mengetahui kabar tentang sekretaris Oh. Sesampainya di sana, mereka langsung dibawa masuk oleh anak buah Karim. Dan ternyata sekretaris Oh sudah berhasil ditemukan dengan keadaan selamat, meski dia seperti memiliki suatu trauma. 의원님, 저 외무부에서 나온 이민준 사무관입니다. 이제 괜찮습니다. Namun ternyata kelompok pencuri belum juga menyerah dan berusaha untuk mencuri kembali sekretaris Oh. Sementara itu, Lee Min Jun dan kawan-kawan diamankan ke sebuah desa tempat markas Karim lainnya. Di sana, sekretaris Oh diobati, serta begitu sedihnya beliau membaca pesan dari keluarganya setelah berbulan-bulan diculik. Tak berselang lama, kelompok pencuri sebelumnya telah tiba di desa itu. Namun, karena akses jalan yang cukup sempit, membuat para penculik itu mudah untuk dijebak di sana. Sedangkan kelompok Lee Min Jun dan Karim kabur ke tempat yang lainnya.
Parahnya lagi, kini KCIA memblokir pembayaran terakhir untuk penebusan dengan Sekretaris O. Menteri Luar Negeri berusaha membujuk Direktur KCIA untuk memberikan uangnya saat itu. Akan tetapi, Direktur menolak dengan dalih akan bisa mengganggu kelancaran pemilu presiden jika operasi itu gagal. Tetapi jika Sekretaris O berhasil sampai di Yordania, uang tebusan akan diberikan. 발 뒤꿈치까지 확실하게. Di sisi lain, Lee Min-jun terkejut karena uang yang dibayarkan dan operasi yang dilakukan dibatalkan, seakan-akan mereka dikhianati oleh pemerintah negara sendiri. Mendengar itu, Lee Min-jun pergi ke tempat telepon umum untuk meminta kejelasan ke kantor Menteri Luar Negeri. Dia merasa sangat kesal dengan jawaban menteri. Lalu, karena kelompok pencuri mulai datang, Lee Min-jun harus bergegas. Di saat-saat akhir, dia mengirimkan suatu pesan untuk Saito. Sementara itu, Menteri Luar Negeri masih ngotot berusaha meyakinkan Presiden untuk menyelamatkan dua diplomatnya. Sayangnya, hal itu tetap ditolak dengan keras oleh sang presiden. Akan tetapi, ternyata rekan-rekan diplomat lainnya ingin berusaha membantu dengan cara menyumbangkan gaji mereka selama 3 bulan untuk biaya penyelamatan tersebut. 작은 도움이라도 주고 싶습니다. 제네바 연결하고 장관 직인 가져다 주세요. Shin berpindah ke Lee Min-jun. Setelah mendapatkan bekal senjata untuk kabur, Lee Min-jun memutuskan harus segera keluar dari Beirut. Mendengar itu, Kim Pan-soo ingin ikut demi visa Amerikanya. Ya, sudah bisa ditebak, aksi tipu-menipu mereka tetap berlanjut. Tapi cukup sampai di sini karena operasi penting mereka untuk saling menyelamatkan dimulai. Mereka pun memutuskan untuk berangkat keesokan paginya. 미국 비자 사기친 거 미안하다. 안 믿어. Keesokan harinya rencana pun dimulai. Kim Pan-soo mengisi bahan bakar untuk transportasi. Akan tetapi rencana tidak semulus yang diduga. Ada penduduk desa yang membocorkan tempat persembunyian Lee Min-jun dan kawan-kawan demi mendapatkan uang. Dengan keadaan yang belum sepenuhnya siap, Lee Min-jun terpaksa kabur bersama Sekretaris O. Dengan sangat cepat, lantai bawah telah disusur oleh mereka. Jalan kabur satu-satunya hanyalah melewati atap. Karena tidak bisa melompat di atap bangunan yang cukup lebar, Min-jun menemukan ide untuk menggunakan tangga yang sudah berkarat dan sepotong kayu agar mudah melewatinya. Namanya juga tangga berkarat, tak heran sampai patah. Untung saja Min-jun tidak jatuh dan sembunyi tepat waktu. Melihat ada tangga, penculik itu mendekatinya. Niat hati ingin silent kill, Min-jun yang kurang mahir memegang senjata gagal membunuhnya dan adu tembak pun terjadi. Ternyata Kim Pan-soo dengan skill tembak hokinya membantu menyelamatkan Min-jun dari penculik tersebut, sehingga Min-jun pun bisa menghabisinya. Akhirnya Min-jun mendapatkan jemputan. Mereka pun berusaha kabur mencari jalan turun. Akan tetapi karena tidak ada akses yang memadai, membuat mereka menggunakan kabel yang diikat di perut dan dililitkan ke besi bangunan agar bisa turun dengan aman. Akan tetapi tiba-tiba rekan penculik datang dan menembaki Min-jun. Terpaksa dia harus melompat. Untungnya mereka berdua bisa turun dengan selamat.
Tak hanya sampai di situ, kini mereka harus bisa kabur lagi dari kejaran kelompok pencuri menggunakan mobil. Seperti skill Mamang Han, Kim Pan-soo mengendarai mobilnya di jalanan sempit dengan sangat baik. Sementara itu, Min Jun menembaki musuh dan berhasil membuat beberapa dari mereka tumbang. Akan tetapi, saat melewati jalan yang sangat sempit, mereka terjepit dan tidak bisa keluar. Selamat, mereka berhasil mengeluarkan mobil yang terjepit itu dan kabur. Sungguh sialnya, musuh terus saja berdatangan dan kini menembaki dengan senapan serbu. Kim Pan-soo banting setir ke kiri. Yang tak diduganya, ternyata mereka menuruni tangga yang cukup curam dan membuat mobilnya terbalik menabrak tembok pembatas. Untung saja ada kelompok Karim yang tiba-tiba menyelamatkan mereka di waktu yang sangat tepat. 아이, 그럼 좀 빨리 좀 어떡해. Karim membawa kabar baik, Lee Min Jun dan lainnya akan dijemput oleh pesawat PBB di bandara. Akan tetapi hanya tersedia kursi untuk 2 orang saja. Karena Lee Min Jun merasa iba kepada Kim Pan-soo yang telah berjuang bersamanya, dia pun mengajaknya untuk ikut. Dan lagi-lagi Min Jun berbohong tentang keadaan yang dikatakan baik-baik saja. Saat di bandara, mereka diperiksa oleh petugas khusus. Akan tetapi, saat Min Jun tidak masuk, Pan-soo terkejut dan marah karena dia dibohongi lagi. 자리가 없다 그래가지고 저 다음 비행기로 바로 자국민을 보호하는 게 외교관의 누구 나발이고 이런 게 어딨어, 형. 내가 Lee Min Jun merelakan tempatnya untuk pulang demi rekan-rekannya. Lalu, ketika dia selesai membeli tiket pesawat untuk pulang, dia dicegat oleh polisi bandara untuk ditangkap secara ilegal. Min Jun akan menderita dan sulit bebas karena penyelidikan akan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Mendengar itu, Min Jun memanfaatkan tasnya dan akting seolah-olah membawa bom. Kebetulan ada wartawan di sana. Min Jun memanfaatkan itu untuk mengatakan akan ditangkap secara ilegal. illegally arrested by airport security. 2 years ago, my fellow Korean diplomat was kidnapped. Setelah itu, Lee Min Jun langsung ditangkap oleh polisi. Sementara itu, di Korea menyambut kedatangan Sekretaris Oh, seolah-olah KCIA lah yang paling berjasa di operasi itu. Ternyata, rekan kantor Lee Min Jun membantu mengirim uang tebusan sebelumnya melalui Saito yang menerima nota kesepakatan dan surat Min Jun. Setelah 1 bulan ditahan, Lee Min Jun akhirnya dibebaskan dengan bantuan rekan-rekannya dan juga Carter. This is the South Korean diplomats at Akhirnya Min Jun bisa pulang. Sesampainya di bandara Korea, tidak ada seorang pun yang menyambutnya, seolah-olah perjuangannya tidak dihargai, kecuali rekan seperjuangannya yang menjemput. 어떻게 살아 있었어? Tamat. Film ini mendapatkan nilai IMDb 6,6. Menurut Sinema, pantas mendapatkan nilai 7,5. Nilai moral film ini adalah berjuanglah untuk apa yang kau lihat, bukan yang orang lain lihat. Sekian alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita yang lainnya.